Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4961. Dan Sakamoto juga mencibir. Bukankah kalian dari negara idiot? Bukankah itu berani dan tidak takut mati? Bagaimana? Saya baru saja mengatakannya dengan sangat keras sehingga saya menghalangi bisnis resmi dan saya harus mengambilnya. Datang sekarang. Pindahkan aku. Sakamoto membawa tangannya di punggungnya. Memamerkan kekuatannya. Wajah orang negara telah dibuang oleh kalian idiot. Felipe Parada berkata dengan dingin. Sakamoto, aku tidak percaya kamu benar-benar berani mati dengan semua orang. Saya tidak bisa. Tangan kanan versi itu langsung terhubung ke garis merah pada senjata api C4 di dada. Dan kemudian akan dicabut. Felipe Parada dan puluhan detektif polisi bereaksi secara naluriah. Beberapa jatuh di belakang kursi. Dan beberapa mundur ke sudut. Kelompok orang yang awalnya agresif langsung ditekan oleh kesombongan mereka. Jelas, meskipun orang-orang di kantor polisi lebih berani dan berhati-hati daripada orang biasa, tetapi semut masih mencuri hidup mereka. Apalagi orang. Dan Felipe Parada yang berguling-guling dan merangkak. Berdiri lagi. Seragam putihnya tertutup debu. Pada saat ini, wajahnya sangat jelek. Sama seperti Anda. Anda masih berpura-pura di depan saya. Apakah Anda ingin mengancam kami? Tuan Abe. Sakamoto tampak meremehkan. Aku hanya berpura-pura. Kamu takut akan ini. Memalukan. Persetan. Ingat di masa depan. Jika Anda bertemu penduduk pulau kami, ambil jalan memutar. Kalau tidak, sampai jumpa sekali. Dan aku akan memukul wajahmu sekali. Sambil berbicara, Sakamoto melangkah maju dan menepuk wajah Felipe Parada. Wajah Felipe Parada langsung berubah jelek. Hari ini, keluarga Parada yang tersembunyi benar-benar dipermalukan. Dan Maria Cabal dan para wanita lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Hanya dapat dikatakan bahwa mulai sekarang, keluarga Parada yang tersembunyi dan keluarga penggabung Jinling akan menjadi bentuk lampau. Alexa Joyner menatap Sakamoto dengan mata yang dalam. Dan niat membunuh yang samar menyebar dari matanya. Hari ini, aku memberimu kesempatan. Tapi sayangnya kamu tidak menghargainya. Karena kamu sangat pengecut. Mulai sekarang, kami akan mengikuti Tuan Muda Abe kami dan menjadi istrinya. Orang-orang country yang pengecut ini tidak layak untukmu. Alexa Joyner. Sakamoto memperingatkan Alexa Joyner. Malam ini, kamu mencuci dirimu dan mengirimkannya ke tempat tidur Nyonya Abe. Memahami. 1 menit dan 1 detik. Dan aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan ini? Pada saat ini, Harvey York maju selangkah dan berjalan tepat di depan Alexa Joyner. Sakamoto merasakan bahaya. Dan secara naluriah ingin mundur. Tetapi dia mundur selangkah. Dan Harvey York memegang bahunya. Tidak perlu Sakamoto mengancam. Harvey York sudah meraih benang merah senjata api C4 di dadanya dan langsung mencabutnya. Apa? Jeritan keluar. Darah berceceran di dada Sakamoto. Semua orang di lapangan berteriak dalam sekejap. Beberapa orang berguling dan merangkak pergi. Sementara yang lain dengan cepat bersembunyi di sudut. Bahkan Marvin Abe, yang selalu bersama Dewa Lama, berbalik dan bersembunyi di balik sofa dalam sekejap. Dan menarik 2 wanita untuk menutupi dadanya. Dan Sakamoto sendiri menjadi hitam. Sepertinya kita semua beruntung. Petunjuk ini tidak. Lalu masih ada 2 kabel. Selama saya putus salah satunya, ada kemungkinan 50% senjata api C4 ini akan meledak.
Harvey York mengabaikan pedang dan senjata api yang diarahkan padanya di sekelilingnya, dan mengaitkan timah hijau dengan setengah senyum di wajahnya. Sakamoto, kamu punya dua pilihan. Bab 4962. Pertama, minta maaf. Potong kedua tanganmu untuk memberikan penjelasan. Kedua, saya akan memutuskan kabel hijau. Dan mari kita bertaruh bersama. Harvey York memandang Sakamoto dengan ekspresi tegas di wajahnya. Anda dapat yakin. Jika itu benar-benar meledak, aku akan mati bersamamu. Dan Tuan Muda Abemu akan mati bersamamu. Ada begitu banyak orang di antara penonton yang menemanimu. Dan semua orang bisa bertarung lagi di Jalan Huangquan. Wajah Sakamoto langsung menjadi gelap. Dia menatap Harvey York dengan niat membunuh. Dan berkata, "Bajingan, siapa kamu?" Pada saat ini, Sakamoto ingin membunuh Harvey York secara langsung. Tetapi dia menemukan bahwa untuk beberapa alasan, tangan kanan Harvey York hanya ditekan ringan di bahunya. Dan napas dalam seluruh tubuhnya benar-benar ditekan. Dan tidak ada cara untuk mendesaknya. Dia bergerak. Sederhananya, Sakamoto tidak bisa menahan Harvey York sama sekali saat ini. Aku pemakan yang lembut. Itu juga orangnya Alexa Joyner. Biasanya, di matamu, tidak mungkin bagiku melakukan hal seperti itu. Tapi terkadang tidak ada jalan untuk melindungi wanitanya. Rata-rata pria masih marah. Tidak bisakah dia mendominasi sekali ketika dia makan nasi lunak? Harvey York berkata dengan setengah tersenyum. Tetapi matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Ayo, pilih. Atau jika kamu tidak bisa memilih, aku akan membantumu. Ngomong-ngomong, kamu adalah anggota regu kematian negara pulau. Kamu sangat arogan barusan. Bukankah kamu harus takut? Saat berbicara, jari-jari Harvey York mengaitkan langsung pada garis hijau dan menariknya keluar dengan kasar. Tamparan, garis hijau keluar, dan darah memercik lagi. Sakamoto berteriak, dengan panik mencoba mundur, tetapi ditahan oleh Harvey York. Versi pulih terasa lembut di seluruh, dan sangat ketakutan sehingga dia basah oleh keringat dingin. Dan Marvin Abe bahkan lebih ketakutan dan berguling beberapa meter jauhnya. Dan ketika dia bangun lagi, dia sudah dipermalukan. Dengan jejak keburukan dan ketakutan di wajahnya. Dia tahu betul bahwa ada 3 kabel pada senjata api C4 di dada Sakamoto. Salah satunya terhubung ke jantungnya. Tidak peduli jika jantung Sakamoto berhenti atau benangnya putus. Senjata api C4 itu akan meledak. Dalam hal kekuatan senjata api C4, jika benar-benar meledak, semua orang yang hadir mungkin harus bersendawa. Harvey York, bajingan ini, benar-benar memutuskan 2 kabel. Meskipun karena keberuntungan, kedua garis ini bukan petunjuk yang sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah hanya ada satu yang tersisa. Pada saat ini, jari telunjuk kanan Harvey York kembali ke led terakhir. Dan kemudian menunjukkan senyum lembut dan berkata, "Kamu masih punya 3 detik untuk membuat pilihan. Dalam 3 detik, aku akan membantumu membuat pilihan. Kita semua mati bersama." Sakamoto menekan tangan Harvey York dengan wajah jelek. Karena takut dia juga akan mematahkan keunggulan terakhir. Itu dia. Orang-orang dari pasukan kematian negara pulau begitu sombong sehingga mereka mengatakan bahwa orang-orang yang berani dan tidak takut mati sekarang takut. Harvey York tersenyum lembut pada Sakamoto. "Kamu benar-benar sampah. Saya pikir penduduk pulau Anda yang mulia mengandalkan semangat Bushido Anda harus langsung menyeret saya ke kematian sekarang. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu juga kepala lilin senjata perak. Sampah lengkap. Apa yang disebut senjata api C4 ini? Terus terang, hanyalah sesuatu yang kamu gunakan untuk perbandingan. Pilih 100 kali untukmu.
Dan kamu tidak berani mematahkan keunggulan dan mati bersama semua orang. Apakah Anda dihapuskan? Atau apakah regu kematian negara pulau Anda? Yang sama seperti Anda. Serakah untuk hidup dan takut mati. Tetapi masih berpura-pura memaksa. Melihat ekspresi setengah tersenyum Harvey York, Sakamoto sangat marah. Bajingan. Beraninya kamu mempermalukan regu kematian negara pulau kita. Bab 4963. Tamparan. Harvey York menamparkan wajah Sakamoto dengan backhand. Dan berkata dengan dingin. Aku akan mempermalukan regu kematian pulaumu sekarang. Ayo. Mati bersamaku. Buktikan padaku. Regu kematian negara pulaumu tidak takut mati. Tidak bisa melakukannya. Aku akan membantumu. Saat Harvey York berbicara, dia menamparkan Sakamoto lebih dari selusin kali dengan forehand dan backhandnya. Dalam sekejap, hidung Sakamoto memar dan wajahnya bengkak, seperti kepala babi. Adegan ini membuat penonton terdiam. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menonton semua ini. Dan kelopak mata mereka melompat. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa menantu belaka bisa begitu sombong ketika dia sombong. Apalagi si pemakan nasi lembek ini ternyata mampu menekan pria bengis seperti Sakamoto. Bahkan memukuli wajahnya hingga membengkak. Ini bukan takut mati. Anda harus tahu bahwa karena Sakamoto adalah anggota regu kematian negara pulau, ia pasti telah menguasai banyak sumber daya. Bahkan jika Harvey York memanfaatkannya untuk sementara waktu sekarang. Begitu Sakamoto mulai membalas di masa depan. Bisakah dia menjadi pemakan makanan lunak belaka? Apa yang harus ditanggung? Adapun Felipe Parada dan orang lain dari kantor polisi. Mereka melihat pemandangan ini dengan lega. Betapa malunya aku barusan. Betapa kerennya saat ini. Saya awalnya berpikir bahwa orang-orang di negara pulau ini benar-benar berani dan tidak takut mati. Tetapi sekarang tampaknya mereka juga pengecut. Pada saat ini, Felipe Parada melambaikan tangannya. Menunjukkan bahwa para detektif harus mengawasi para pengawal di negara-negara pulau itu. Untuk menghindari seseorang mengambil keuntungan dari kekacauan untuk menyerang Harvey York untuk sementara waktu. Dalam sekejap, pedang terhunus dan suasana menjadi sangat tegang. Pada saat ini, Sakamoto menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Baginya, dia adalah penduduk pulau yang mulia. Tetapi pada saat ini dia dipermalukan hanya di tanah musim panas. Ini bisa dikatakan sangat memalukan. Tapi masalahnya, dia tidak bisa bertarung dengan Harvey York sampai akhir sekarang. Karena tangan kanan Harvey York masih terikat pada timah. Selama dia mengerahkan kekuatan. Begitu senjata api C4 meledak, semuanya akan berakhir. Sakamoto mengklaim bahwa dia tidak takut mati. Tetapi dia tahu bahwa, sebagai anggota regu kematian negara kepulauan, dia tidak bisa mati begitu saja. Kematian Anda sendiri harus memiliki nilai dan bobot. Setidaknya dia harus membawa putra tertua dari 10 keluarga teratas di negara H untuk mati bersama. Sehingga tokennya bisa memasuki kuil pulau. Kalau tidak, jika dia mati tanpa siapa-siapa, dia tidak hanya tidak akan dipuji dan diabadikan, tetapi dia juga akan dibuang oleh orang-orang di negara kepulauan itu. Tentu saja. Ini semua alasan. Faktanya, Sakamoto sama sekali tidak ingin mati. Dan dia tidak berani mati. Mengandalkan nama bertarung tanpa takut mati. Dia sangat senang menakut-nakuti orang. Jika dia benar-benar ingin mati, bagaimana dia bisa rela? Sakamoto marah dan marah sekarang. Dia ingin melawan. Tetapi masalahnya adalah dia menemukan bahwa kultivasi seni bela dirinya benar-benar ditekan oleh Harvey York. Belum lagi jaraknya. Bahkan senjata api C4 yang memegang peti bisa dikatakan melakukan segala kemungkinan. Setelah mengambil napas dalam-dalam,
Sakamoto mencibir, "Ya, Anda baik hati. Tidak mungkin orang yang baik seperti itu menjadi anonim. Jika kamu memiliki kemampuan, laporkan namamu. Coba kulihat." Tamparan. Harvey York memukul backhand-nya lagi. "Begitu banyak omong kosong. Pegang aku dan mati bersama jika kamu memiliki kemampuan. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, berlututlah dan minta maaf. Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu." Saat berbicara, tangan kanan Harvey York memberi isyarat lagi. Sakamoto, yang baru saja mengeluarkan sedikit keberanian, menjadi pucat lagi dan menekan telapak tangan Harvey York dengan kedua tangannya. Benar-benar takut Harvey York akan mematahkan keunggulannya. "Apa?" Maria Cabal dan para wanita lainnya menjerit dan mundur ketakutan. Semuanya tampak pucat. Mereka di sini untuk reuni kelas malam ini, bukan untuk kematian. Meskipun para pria hampir tidak bisa menjaga ketenangan mereka, keringat dingin di dahi mereka dan kaki mereka yang gemetar juga menunjukkan ketakutan batin mereka. Bab 4964. Adapun Marvin AB, ekspresinya bahkan lebih sulit untuk dilihat. Sejak debutnya, dengan identitasnya sebagai bangsawan pulau, pemula politik dan onmyoji, di mana dia tidak dipuji. Tapi hari ini, dia ditampar seperti ini di Jinling belaka. Yang paling penting adalah dia tidak berani berdiri dan mendukung Sakamoto sama sekali. Bagaimanapun, hasil dari cadangan mungkin Harvey York langsung memimpin. Orang gila ini. Pada saat ini, hati Marvin AB sangat tidak bisa berkata-kata. Dia adalah orang kaya. Jika dia mati karena yang lunak, itu benar-benar akan menjadi kerugian. Dia ingin mengambil keuntungan dari kekacauan untuk pergi. Tetapi satu-satunya pintu masuk dan keluar diblokir oleh orang-orang Felipe Parada, yang membuatnya terlihat murung. Saat ini, Sakamoto menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan, kenapa aku harus memilih? Sudah kubilang, yang paling kuinginkan adalah membunuhmu. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Sakamoto, dan berkata dengan ringan, "Tentu saja aku tahu kamu ingin membunuhku. Tapi masalahnya, sekarang hidup dan matimu ada di tanganku. Kamu tidak punya cara ketiga untuk pergi. Sebagai pasukan kematianmu, terus tawar-menawar denganku di sini. Apakah kamu benar-benar merasa malu? Jika Kaisar Negara Pulau Anda tahu bahwa regu kematian di bawah komandonya sangat buang air, apakah menurut Anda dia akan muntah darah karena marah?" Mendengar Harvey York menyebut Kaisar, kelopak mata Sakamoto melonjak, dan kemudian dia mencibir, "Bajingan, apakah kamu benar-benar tidak takut mati?" Harvey York mengangkat bahu dan berkata ringan, "Mengapa saya harus takut? Lihat. Ada bangsawan pulau, pemula politik, dan onmyoji hadir di sini. Ada regu kematian yang dipelihara dengan hati-hati oleh negara pulau sepertimu. Ada juga sekelompok pengkhianat yang melupakan nenek moyang mereka dan mengkhianati teman-teman mereka dan mencari kemuliaan. Akulah yang makan nasi lunak, dan aku mati dengan begitu banyak. Saya pikir saya masih bisa mendapatkan medali warga negara yang baik setelah saya mati. Dan mungkin seseorang akan mendirikan monumen untuk saya untuk memperingatinya. Adapun kamu, selain dimarahi, tidak ada yang akan segera mengingatmu, kan? Jadi, karena saya tidak kehilangan apa-apa, mengapa saya harus takut? Juga, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa senjata api C4 meledak, dan aku akan mati bersamamu? Harvey York tampak acuh tak acuh. Ketika dia lahir dan mati di medan perang rahasia, pemandangan besar apa yang belum dia lihat? Apa hanya senjata api C4 di matanya? Bahkan jika itu benar-benar meledak, dia mungkin terluka. Tetapi dia tidak akan pernah mati.
Dia bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menendang Sakamoto keluar dari jendela pada saat keunggulan terputus, tanpa cedera. Pada saat ini, ketika mereka mendengar percakapan Harvey York dan Sakamoto, Maria Cabal dan yang lainnya gemetar. Bahkan Marvin Abe, yang menganggap dirinya bangsawan, memiliki mulut kering saat ini. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Di sisi lain, kelopak mata Sakamoto berkedut liar. Dia tidak melihat ketakutan apapun dari Harvey York, tetapi sebaliknya melihat semacam ketidakpedulian yang bisa melihat melalui hidup dan mati. Ketidakpedulian ini, seperti awan di langit, membuat Sakamoto sulit bernapas. Pada akhirnya, anggota regu kematian negara pulau itu menghela nafas dan berkata perlahan, "Wah, kamu sangat baik. Demi kamu yang begitu baik, aku minta maaf padamu, Nona Jonir, Direktur Parada. Itu salahku sekarang. Tolong maafkan aku." Namun, ketika dia mengatakan ini, tidak ada banyak permintaan maaf di wajah Sakamoto, tetapi kebencian yang ditekan. Bab 4965. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Sakamoto, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang etiket. Kalau begitu, aku akan memberimu pelajaran. Minta maaf. Dengan tulus. Misalnya, Anda harus berlutut pada saat ini, lalu memotong tangan Anda dan meminta maaf. Sekarang, apakah kamu ingin aku mematahkan tanganmu untukmu? Atau kamu melakukannya sendiri?" Kata-kata Harvey York membuat Sakamoto mengaum. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Orang-orang negara H. Jangan berikan wajahmu. Demi kamu menjadi karakter. Aku sudah meminta maaf. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani mati bersamamu?" Saya memberi perintah, dan penjaga keamanan itu menarik senjata mereka pada saat yang sama. "Apakah Anda pikir itu Anda atau saya?" Dengan lambaian tangannya, dia melihat pengawal Nusantara yang besar membidik kepala Harvey York dengan senjata api terlepas. Jelas, selama ada ketidaksepakatan, mereka akan melakukannya. Melihat adegan ini, Felipe Parada dan yang lainnya juga langsung membuka asuransi senjata api. Dan kedua belah pihak tegang. Harvey York tersenyum pada versi yang tampaknya garang dan tidak takut mati saat ini. Dan berkata, "Mudah bagimu untuk menginginkan aku mati. Kamu lepaskan tanganmu sekarang. Aku akan menariknya seperti ini. Itu saja. Atau, apakah menurutmu tanganmu benar-benar bisa melawanku?" Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York memutar tangan kirinya sesuka hati. Retakan, tangan Sakamoto menamparkan sebagai tanggapan, dan menggantung dengan lembut di samping. "Apa?" Sakamoto berteriak, melihat jari telunjuk kanan Harvey York yang tersangkut di dadanya. Wajahnya bahkan lebih jelek daripada makan kotoran. "Berlutut atau tidak?" Harvey York berbicara dengan ringan. 3 detik terakhir. 3, 2. Dia menghitung tidak cepat atau lambat. Tetapi tangan kanannya secara bertahap mengerahkan kekuatan. Dan segera, memimpin langsung diperketat. "Apa?" Adegan ini membuat Maria Cabal dan wanita lainnya berteriak. Meskipun mereka burung pegar, mereka tidak ingin mati. Pada saat ini, mereka semua ingin pergi. Tetapi mereka dihalangi oleh orang-orang Felipe Parada. Marvin Abe juga kaku saat ini. Dan tanpa sadar ingin mengeluarkan Shikigami yang dia bawa untuk dipertahankan. Tapi naluri ketakutan membuat gerakannya kaku. Dan Sakamoto berkeringat dingin. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia adalah seorang pengecut sama sekali. Tidak peduli seberapa dicuci otak kaisar negara pulau itu. Dia tidak pernah memiliki tekad untuk bertarung sampai mati demi negara pulau dari awal hingga akhir. Apa yang dilakukan Harvey York hari ini tidak hanya menamparkan wajahnya,
Tetapi yang terpenting, menghancurkan hatinya. Seorang anggota regu kematian yang telah dididik oleh militerisasi negara pulau selama lebih dari 10 tahun. Dan telah dididik oleh patriotisme negara pulau selama lebih dari 10 tahun. Adalah moluska yang tulang punggungnya telah dipompa mulai hari ini. Dia tidak bisa berdiri tegak lagi. Berlututlah. Berlututlah segera. Permintaan maaf yang baik untuk Nona Jonir dan Direktur Parada. Kau tahu dan minta maaf. Tanpa menunggu Sakamoto mengatakan apa-apa. Kali ini Abe akhirnya tidak tahan lagi. Dia berbicara dengan tajam. Dia diundang ke Jinling untuk bermain. Dan omong-omong, dia ingin melihat apakah dia bisa menerima Alexa Joyner, si goblin. Bagaimana dia bisa mati bersama Harvey York secara misterius saat ini? Apakah kamu mendengar, tuanmu? Biarkan kamu berlutut. Harvey York menendang. Kaki Sakamoto melunak. Dan dia berlutut dengan pop. Tubuhnya yang kencang perlahan mengendur. Dan dia tidak lagi memiliki temperamen untuk berani dan tak kenal takut. Harvey York bahkan tidak melihat Sakamoto yang sedang berlutut di tanah. Tetapi tersenyum pada Abe dan berkata, "Tuan muda Abe, maafkan aku berlebihan. Pelayanmu sepertinya tidak berguna. Terima kasih sudah menonton." Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.